jasad kita. Jasad itu ada akal, ya kan, as-sudur, dan ada dada kita. Maka Nabi SAW seperti zahirnya adalah jasad, namun pada batinnya adalah menuntun akal pikiran kita, yang melahirkan nanti imanum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, melahirkan keimanan yang disebut dengan rukun iman yang keenam. Enak aja kan dipahami nih? Nyaman aja kan dipahami, nyaman aja lah. Mudah-mudahan tunggal dikitan. Nah, wa kitabun mubin, Allah juga turunkan kepada kita itu apa orang baca-baca syair-syair itu? Apa manfaatnya? Orang baca Quran daripada syair. Nah, itu adalah memahami agama dengan otaknya saja, dengan akalnya saja. Fa innaha fiha bi aqlin ghairil ilmi, maka pengetahuan seperti itu adalah pengetahuan akal tanpa ilmu pengetahuan atau tanpa ilmu agama. Maka batillah perkataan demikian. Nah, adapun fa inna fiha minal Qur'anil Karim, adapun di dalam Al-Qur'an itu berisikan lapisan-lapisan pengajaran. Al-Quran itu bi'aqlis sahih, harus menggunakan, ada syaratnya menggunakan akal yang sahih, wa bi'ilmis sahih, dengan pengetahuan yang benar, wa ilmi fiha min basirah, atau min ilmi ainir ruh, yang ketiga adalah dengan hati yang sesungguhnya. Nah, itu Al-Quran itu memang harus dipahami seperti demikian. Karena itu Allah berfirman tadi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang daripada Allah itu, telah didatangkan Allah kepada kalian itu nurun. Apa itu cahaya? Di sini oleh ulama disebut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nur lil makna dalam dimensi hidayah, lil makna hidayah. Karena Nabi Muhammad itu memang diciptakan Allah, hidup beliau itu untuk memberikan hidayah kepada kehidupan manusia, penuntun. Beliaulah yang menuntunkan syariah yang johir ini mewakili jasadan linnasi ajmain, mewakili jasad manusia. Yalah, tadi kita kembali dengan tadi ada jasad, ada rohani. Nah, Nabi Muhammad menuntun jasad kita. Jasad itu ada akal, ya kan, as-sudur, dan ada dada kita. Maka Nabi SAW seperti zahirnya adalah jasad, namun pada batinnya adalah menuntun akal pikiran kita, yang melahirkan nanti imanum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, melahirkan keimanan yang disebut dengan rukun iman yang keenam. Enak aja kan dipahami nih? Nyaman aja kan dipahami, nyaman aja lah. Mudah-mudahan tunggal dikitan. Nah, wa kitabun mubin, Allah juga turunkan kepada kita kitab yang nyata. Mubin, kitabun mubin. Kitab yang nyatanya apa? Itulah Al-Quran. Tapi kita tidak bisa, meskipun kita membacanya bisa, bagair hapi pahmika, tetapi kita tidak bisa melihat pemahaman secara keseluruhan terhadap apa yang kita pahami, apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Fa'akiru fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan pengetahuan-pengetahuannya itu kepada para ulama, maka disebut Nabi al ulama warasatul anbiya. Maka ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Para ulama itu mereka bermacam-macam cara pewarisannya. Di antaranya mereka itu ada yang ahli di dalam bidang fikih, ada yang ahli di bidang tauhid, ada yang ahli di bidang tasawuf. Para ulama-ulama itu yang sekarang dikenal dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Maka cukuplah kita terhadap mereka itu taklid. Taklid itu apa? Ikuti saja, itu kan, nomukallidihim fi. Ikuti saja mereka itu, selesai, tidak ada masalah. Nah, tanpa kita memikirkan bagaimana dan sebab-sebab sebagainya, karena ilmu kita sangat kurang, kecuali kita memang sekolah di bidang itu, sekolah memperdalam agama memang
dari kecil sampai dewasa memahami itu. Nah, silakan aja mau memahami kenapa sebab mereka mengatakan tertentu. Tapi kita pada posisi yang lain, posisi kita hidup kasbiah ini, mencari rezeki, apalagi ya hidup macam-macam lah kehidupan duniawi ini kan, kita yang diperlukan bagi kita adalah mengambil inti-inti saja, mengambil pokok-pokok saja, yang pokok-pokok itu bila kita ambil bisa memberikan arahan kepada kita untuk akhirat kita, ya kan? Untuk sesuatu yang sifatnya kita ambil dengan sedikit waktu, kita sudah dapat memahami agama kita, seterusnya kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diperlukan bagi kita. Jadi tidak perlu mendalam. Sama ketika saya membacakan kitab ini, tidak perlu juga mendalam. Bagi seorang ulama silahkan. Bagi kita ini yang penting pokok-pokok masalahnya, yalah. Pokok-pokok yang bisa kita jadikan dasar modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.